nanti untuk cabai, untuk apa gitu rencananya, karena alih lah apa profesi tanam gitu loh maksud saya itu. Alih profesi gitu. Nah, kenyataannya tanam padi udah berapa kali? 3 kali kalau nggak salah ini. Nggak pernah panen ya kayak gini. Kendalanya. Jadi ini Bapak kelola sendiri seperti ini Pak? Wah luar biasa juga Pak ya? Wah ya namanya udah teran, bagaimana lagi Mas ini. Ya untuk penghidupan yang jelas itu. Oke Sobat Survivor, kembali lagi di YouTube channel Asian Survivor. Dan tentunya dari lokasi transmigrasi, dan kita bertemu dengan salah satu warga trans di sini, Bapak Irang. Bapak Iran. Iran ya? Ya Oke, selamat sore Pak. Ya, sama Mas. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Ini Ya. kayak gini keadaan di Teran tuh. Memangnya ya sangat sederhana bener nih. Padahal udah mencapai 5 tahun kita di sini tuh. Ya. Tapi keadaannya masih ya kayak gini, apalagi rumah masih orisinil, apalagi Si orisinil ya? Biaya sekolah aja masih kayak gini. Ya ini penghasilan hanya dari tani kita itu, dari perkebunan ya kayak gini lah. Ya, kita boleh jalan-jalan ke belakang Pak ya, melihat. Baik, Bapak Iran transmigran dari Jogja kemarin Pak ya? Ya dari Jogja. Kalau orang tua aslinya dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Sari aslinya. Terus dia tran ke Lampung. Iya. Tran ke Lampung. Di sana saudara banyak di sana. Terus kita kembali ke Jogja lagi, daftar tran, terus kita dapat di Kalimantan. Ya alhamdulillah lah. Kita belum pernah nengok ini. Oh gitu ya. Gitu. Oke, baik. Jadi kita melihat apa yang Bapak usahakan di sini dan tantangannya seperti apa, Pak. Boleh, Pak ya? Ya, kalau kita lihat di sini, Bapak sudah mempersiapkan bibit tanaman cabai, Pak ya? Oke, ini kayak gini. Ini cabai apa, Pak, yang ini dikembangkan? Cabai kecil, putih itu. Rawit ya? Rawit, cabai rawit ini. Ya kayak gini dan kita. Ya. Jadi menggunakan apa namanya? Hanya plastik daur ulang seperti ini Pak ya? Iya, daur ulang ini. Berapa ribu biji nih Pak dikembangkan? Berapa bungkus? 1 bungkus ya? Ini 2 bungkus ini. Oh 2 bungkus ya. Untuk lahan berapa luas yang mau dikembangkan nanti Pak? Ya rencana ya kita sekitar 0,25. 0,25 hektar ya? Seperempat ya? Hektar. Ini perkiraan. Tapi kan kemarin gagal terus kita itu. Wow. Udah nanam berapa kali aja itu gagal. Itu nanam apa Pak? Padi kah? Cabai juga. Yang jelas kendalanya di sini kan pupuk. Pupuk kalau nggak pakai kelompok tani kita susah. Betul. Beli juga kita kan ya dana dari mana penghasilan kita kayak gini? Ya betul. Jelas itu. Boleh kita lihat-lihat Pak yang Bapak sedang kembangkan ternak ayam juga Pak ya? Ya untuk penghasilan tambahan lah. Iya. Ibu, ya. Kita ke belakang Bu ya. Oke, jadi ini lahannya Pak Iran. Jadi selain berkebun juga ada padi Pak ya yang Bapak usahakan ya. Kalau di sini acapnya sampai di mana sih Pak kalau sedang acap itu? Saya mungkin dari sana Pak supaya enggak gelap. Nah, kalau pas acap atau banjir besar ini atau enggak terlalu naik air itu, hanya paling 10 cm aja. Oh gitu ya. Itu kalau besar itu banjirnya, kalau tanggal 15 awal. Tapi kalau ndak awal ya ndak nyampe. Nggak nyampe ya? Iya. Baik. Kayak gini. Oke, jadi kita bisa melihat di sini lahannya berbagai macam ya, seperti trans kebanyakan Pak ya di sekitar rumah. Ada pisang, ada jeruk, serai, yang banyak itu serai, daun serai, pisang itu. Ya namanya orang tani kan harus kita tanam apa, yang penting bisa untuk makan gitu aja kita. Betul. Yang jelas itu. Dan apa namanya, tertarik enggak Pak? Ini kan lagi sedang tren saat ini, ada jenis-jenis tanaman tertentu yang dikembangkan secara massal oleh warga. Contohnya di SP8 ini ada jenis keladi beneng. Pernah dengar Pak ya? Belum? Nah itu kayak beneng itu dari Banten kalau nggak salah. Panjangannya itu besar dan kuning. Itu keladinya jenis ekspor. Belum dengar tuh Pak ya? Belum dengar. Kalau kita masyarakat kecil atau petani kayak gini tuh gue senang bener kalau ada program, apalagi pemerintah itu yang memprogramkan. Atau kemitraan seperti itu Pak ya. Tapi kalau di sini kepengurusan itu susah kalau saya itu gimana ya.
Dibilang bagaimana kalau bilang gitulah. Mm-mm. Kayak kemarin lahan full kayak gitu, jatahnya paling-paling berapa kental aja. Itu yang zong itu. Yang zong, kita boleh lihat Pak. Itu Mm-mm. nggak panen. Nggak panen, Udah ya? 2 kali kita nggak panen. Di sini sumurnya Pak. Iya, sumurnya nih. Yang di sebelah sana keladi. Keladi itu. Lagi Itu biru. lumayan juga Pak ya dihargai Ya Pak. bisa untuk ini penghasilan hari-hari ya kalau panen. Nah ini tempat kita nyangkul. Oh, jadi Bapak kelola secara manual Pak ya lahannya. Manual. Ini kenapa Pak? Kok bisa gagal Pak padinya Pak? Ya barangkali yang jelas kurang air, kurang pupuk. Kurang air, kurang pupuk Nggak ya? pupuk ini karena ya tadi kendalanya itu. Kemarin memang punya jatah seluas kayak gini hanya 2 sak setengah itu kayaknya itu. Pupuk ya? Nggak mumpunin kalau saya itu. Hmm. Seharusnya itu 1/4 hektarnya itu paling tidak 1 kental kan gitu. 1 kintal ya? Prediksi saya, tapi kenyataannya dikasih sama pemerintah kayak gitu ya apa boleh buat saya. Iya, nggak bisa berbuat banyak juga Pak ya? Untuk beli untuk apa? Untuk makan aja ya. Jadi Hasil tani. baik, ya. Jadi kita bisa melihat di sini ini memang belum dipanen Pak ya, memang gagal ya. Gagal. Itu sana juga Pak. Iya, sana semua itu. Sebenarnya sama ini semua tuh dulu itu. Semua ini. Apa istilah bahasa Jawanya puso ya Pak ya? Ya puso itu tadi. Puso ya. Itu ada hama tertentu nggak Pak ya yang Ya, kena banyak juga? kalau padi itu kadang. Banyak ya. Mm-mm. Oke, jadi kemudian Bapak buat gulutan seperti ini, rencananya mau ditanamin apa Pak? Ya itu tadi nanti untuk cabe, untuk apa gitu rencananya karena aleh lah apa profesi tanam gitu loh maksud saya itu. Aleh profesi gitu. Nah, kenyataannya tanam padi udah berapa kali? 3 kali kalau nggak salah ini. Nggak pernah panen. Ya kayak gini. Kendalanya. Jadi ini Bapak kelola sendiri seperti ini Pak? Wah luar biasa juga Pak ya? Wah, ya namanya udah tren bagaimana lagi Mas ini. Ya untuk penghidupan yang jelas itu. Iya betul. Ya mau bagaimana? Miris Pak ya? Ya. Oke. Sebenarnya ya udah ndak anu lagi sebenarnya itu. Kalau anu Nyaris menyerah gitu Pak ya? Iya. Mau bagaimana terus keadaan kita kalau kayak gini terus itu. Semoga pihak-pihak terkait bisa juga mendengar Pak ya terkait bagaimana kondisi Pak Iran di sini dan juga dialami juga nggak dengan warga-warga yang lain selain Pak Iran kalau Juga sama Pak. di sana. Sama juga di sini tuh. Kebanyakan. Kalau waktu pertama dulu kita memang bisa panen. Waktu pertama ini lahan-lahan ini dulu. Tapi sehabis itu ya kendalanya kayak gini. Apa perbedaannya Pak dengan lokasi trans di Lampung saat itu Pak? Yang Bapak melihat bagaimana kondisi orang tua di sana di awal-awal Kalau kemarin? di sana kan kondisi terutama tanahnya bukan semacam kayak gini. Di sini itu kan pasang surut. Kalau di sana ndak ada pasang surut. Gitu. Jadinya kalau tani itu ada pengairan sendiri. Oh gitu ya. Dibuatin pengairan kayak gini. Jadinya bagus. Kan dulu programnya Pak Soeharto. Iya, Jadinya iya, kayak benar. gini dicor semen gitu. Memang bagus saya bilang di sana itu. Kalau penghasilan itu memungkinkan. Kadang 1/4 hektar itu bisa menyampai 2,5 ton itu pasti. Itu. Dan itu 1/4 sampai hektar. sekarang masih terus naik Masih, Pak ya ya. produksinya Pak ya? Luar biasa. Masih kayak gitu. Terus sebagian itu ada yang di perkebunan, karet. Karet ya. Ya. Itu karet itu tadi. Itu yang memotivasi Bapak untuk berharap di Kalimantan bisa mendapatkan bisa kayak gitu. melanjutkan kesuksesan orang tua gitu Pak ya? Iya. Karena orang tua kami asli orang Tran. Orang trans juga ya? Dari Wonosari, Gunung Kidul. Oh gitu. Di Memang Lampung. tipe-tipe pejuang semua petani dari Gunung Kidul Pak ya? Ya, ya bagaimana nama keadaannya kayak gini untuk udah ditakdirkan nasibnya memang untuk Tran. Iya, tapi saya salut dengan Bapak walaupun dalam kondisi seperti ini Bapak tidak putus asa dan sedang berupaya untuk melihat potensi yang lain selain padi ini. Bapak membuat gulutan semacam ini, kalau bukan orang ulet, bukan orang yang kuat, ini nggak mungkin bisa melakukan ini Pak. Rencana mau ditanamin apa Pak? Ini Pak? Cabai rencananya. Cabai ya, oh yang dibibitkan tadi Pak ya? Dibibitkan tadi itu. Cabai itu tadi. Iya, Nah, itu jadi yang pertama aku nanam itu cabai ini udah tuh sebelah sana itu.
Sebelah sana sudah mulai ada tumbuh Pak ya? Nah, udah panen tuh berapa kali. Oh sudah berapa kali panen Pak ya? Kita boleh jalan-jalan sana Pak ya? Ya ya. Nah ini kalau Sobat Survivor bisa lihat, ini bukan cuma cabai yang ditanam sebenarnya, sudah banyak tanaman-tanaman lain yang sedang dikembangkan. Seperti di sana itu ada bawang prei. Terus juga ini apa ya namanya, lupa. Apa sih namanya Pak? Kapulaga bukan ya? Apa sih? Bukan. Ini kencur ya. Kencur. Dan harganya lumayan Pak sebenarnya Pak ya. Cuman ya Ya itu tadi, kadang ada yang ngambil, kadang enggak, itu tadi. Harga juga kita masih dimain sama tengkulak di sini tuh. Baik. Kayak gini nih. Kita lihat di sini, kalau Bapak siapkan lahan seperti ini, untuk selanjutnya tentu ada lagi yang Bapak butuhkan Pak ya, selain juga bibit. Nah, paling nanti saya selain pakai apa jeruk gitu aja. Saya tanamin jeruk itu maksud saya. Nah, maksudnya untuk bisa cabenya bisa subur Pak. Nah itu tadi. Pupuk lagi ya. Pupuk yang kendalanya itu gitu ya. bingung itu. Ya ini hanya Tuhan aja, kalau ada keajaiban dari Tuhan ya. Ya moga-moga ya panen gitu. Amin. Boleh Pak kita terus ke sana Pak. Kita lihat-lihat nih, inilah lahan milik Pak Iran. Beliau transmigran dari Jogja tahun 2014 Pak ya. 15. Oh tahun 2015. Subur Pak ya. Iya. Ini bawang daunnya perlakuannya seperti apa Pak? Maksudnya? Pemeliharaannya, pemupukannya dan sebagainya. Ya rumit ini juga ini. Rumit juga ya. Ini nanti kan habis ini juga saya siram nanti ini. Katanya juga banyak yang sukses dari bawang daun juga Pak ya. Ya ada. Ada juga itu. Tapi di skala yang besar mungkin ya, di lahan yang besar. Jelas modal gitu kan. Modal ya. Nah, yang modal itu. Kalau yang seperti ini memang kita tidak bisa mengharapkan banyak, tapi ada gitu. Seperti kalau model penanaman seperti ini ya, biasanya untuk kebutuhan sehari-hari gitu Pak ya. Yang jelas untuk makan sehari-hari gitu aja. Untuk makan sehari-hari seperti ada jahenya, tomat dan juga cabai. Nah, semoga ke depan dengan cabai yang dipersiapkan bisa menghasilkan. Nah ini sudah berapa tahun, berapa bulan penanaman Pak cabainya begini Pak modelnya Pak? Udah 3 bulanan ini, udah mau habis ini. Waduh, ya kayak 3 gini. bulan ya? Karena ini yang jelas itu pupuknya kurang gitu loh. Iya betul. Kok cara pemupukannya di sini tuh, yang jelas ya susah juga cari pupuk di sini tuh. Ini ya gimana Pak? Pupuknya kenapa? Apa kendalanya Pak untuk pupuk Pak? Kendalanya pupuk itu yang jelas kan kita harus pakai pengajuan di kelompok tani. Secara pribadi mau beli itu kan jauh. Yang jelas modal juga jauh, paling nggak di Tanjung Selor atau itu aja. Kalau nggak pakai dari kelompok tani itu nggak dilayanin, kadang katanya gitu. Itu makanya kita juga ini susah itu di sini tuh. Baik, agak dilematis sih kalau saya perhatikan Pak ya. Di satu sisi memang kondisi seperti itu gitu. Satu sisi lagi mungkin juga kita tidak tahu seperti apa birokrasi di sana bekerja untuk gitu. Para petani. Dan ini kalau bisa lihat, ini kan gagal panen Pak. Padinya gagal panen, 2 kali gagal panen. Cabainya juga tidak bisa maksimal tumbuh Pak ya. Bisa seperti ini. Terus Pak, untuk kebutuhan sehari-hari ini Bapak dapatkan sumbernya dari mana Pak beberapa bulan terakhir? Dari ini aja, jual kadang ya pisang, daun serai, gitu aja. Ya kayak gini, apa yang kita laku di sini saya untuk bertahan hidup aja saya. Beberapa masyarakat kadang-kadang kalau ketika gagal seperti ini, mereka akhirnya memilih seperti kayak kerja di luar. Kalau Bapak gimana Pak? Ya kalau memang prospeknya itu memang bagus ya kita sebenarnya, tapi kan di sini ya saya bilang tadi itu. Gitu. Boleh disampaikan aja Pak. Kadang kita ikut orang, maksudnya kerja, ikut mandor atau bagaimana. Kadang dibawa lari uangnya. Itu takutnya itu kan. Kita udah capek-capek untuk ini nafkahin anak istri, kenyataannya udah sampai kita menginap berapa hari. Kadang gitu kan. Uangnya dibawa lari? Ya uangnya dibawa lari. Dan oknum-oknum itu pendatang juga Pak ya, sesama pendatang itu. Ikut gitu. Luar biasa. Yang susah itu. Maka kita yang menekunin ini hasil-hasilnya bagaimana nanti. Baik. Itu. Apalagi untuk biaya sekolah. Ini yang kita kadang sering mengeluh benar itu. Dari dinas pendidikan atau bagaimana, kita nggak pernah namanya ketemu atau bagaimana, namanya masyarakat kecil tahun ini Mas. Kita itu terus bagaimana kita kadang kan harus
Kalau sekolah itu selesai bulan ini, keadaan orang tua aja kan untuk bayar aja susah. Iya, betul betul. Ini untuk makan aja per hari-hari susah. Apalagi untuk biaya sekolah-sekolah yang nggak gitu, kayak gini. Dalam waktu dekat apa yang paling Bapak butuhkan saat ini, Pak? Semoga mungkin ada donatur atau juga mungkin ada pemerintah yang mau mendengarkan. Ya yang jelas, ya itu tadi untuk biaya sekolah tadi itu. Biaya Karena kan sekolah ini itu. kan seharusnya untuk bayar sekian, harusnya gitu. Kemarin kan ditunda gitu keadaannya. Ya bagaimana? Iya, iya, bisa kita ngerti. Iya. Nyesek sih Pak dengar ya Pak ya. Boleh kita kesana lagi Pak? Silakan. Ini Sobat Survivor, kita bisa melihat bagaimana lahan Pak Iran di sini dan perjuangan beliau untuk bisa tetap survive di lahan yang sebenarnya subur, cuman memang membutuhkan support seperti pupuk dan juga ada perlakuan khusus untuk lahan supaya tidak mengalami gagal panen seperti ini lagi. Ini sudah 2 kali mengalami gagal panen. Boleh saya tanya-tanya Ibu? Boleh. Boleh. Iya. Ibu lagi ngapain ini Bu? Ini lagi jabutin rumput. Jabutin rumput ya. Gimana Bu? Setelah kurang lebih 5 tahun di lokasi trans, gimana Ibu rasakan? Ya, rasanya senang aja. Senang aja Bu Iya, ya. alhamdulillah disyukurin aja. Syukuri aja ya Bu Iya. ya. Luar biasa. Apa yang Allah kasih kan kita syukurin. Ya kayak gini, mudah-mudahan kan di hari kedepannya lebih baik lagi. Amin. Luar biasa. Ya, mau gimana lagi? Iya. Segini Inilah, banyak paling nanam itu Mas. kacang-kacang. Kita tuh enggak pernah namanya ini biaya orang buruin gitu, enggak pernah. Tidak pernah kerja sendiri Kerja Bu. sendiri ini kalau udah apa untuk bayar aja berapa puluh juta ini buat Iya. kayak gini nih. Kita kan gigih aja, ya gitu tadi. Namanya kita Ini udah kan diterapin di banyak tran. juga yang kerja kan keluar. Kalau orang-orang itu kan kadang biayanya yang punya biaya itu sampai kita ya gigih aja. Namanya udah ditempatin di tran kan harus nyangkul. Kalau nggak nyangkul bagaimana? Saya hanya gitu. Kita juga kan punya kewajiban itu aja. Baik. Bukan terus kita gini mau kerja ya sebenarnya iya karena kebutuhan yang mendadak itu tadi. Tapi kenyataannya ya kayak gini. Tahu sendiri sekarang kan Mas. Ya betul. Kita kadang solusi, kadang kita mau bagaimana, sampai saya bilang kayak Sama tadi siapa? itu sama siapa kita gitu kadang. Iya. Terus sebenarnya mimpi Bapak untuk ke depan ini Pak, mungkin di tengah banyaknya tantangan yang Bapak alami, misalnya seperti kayak gagal panen, terus juga tidak ada kepastian terkait support tanaman-tanaman yang akan ditanam ke depan. Apa yang menjadi mimpi Bapak dalam 5 tahun ke depan? Mungkin terkait tanaman-tanaman yang akan dikembangkan dan sebagainya di luar tantangan yang Bapak hadapi saat ini. Saya sebenarnya kalau pemerintah itu memang demi untuk masyarakat atau rakyat itu bantulah bibit-bibit seperti jeruk gitu. Memang kalau di sini masalah irigasi udah ada berjalan, tapi kan kenyataannya tidak efektif kenyataannya itu. Tapi kalau prinsip saya yang jelas itu bibit-bibitan itu disuplai benar-benar, pupuk, bibit-bibitan gitu maksud saya. Ya paling enggak alih tanam, enggak semua padi masih di sela-sela kayak gini padinya, yang untuk jangka panjangnya nanti kan bisa apa tanaman ya jeruk atau apa. Maksud kita itu. Baik, jadi ini kan apa namanya banyak jalan nih Pak. Mungkin selain pemerintah juga mungkin ada mitra-mitra yang mungkin bisa bekerja sama dengan Bapak. Bapak terbuka untuk itu? Saya ada mitra yang mau bekerja sama dengan Bapak, berikan bibit atau apa gitu. Bisa aja Pak ya? Iya. Bisa. Jadi mungkin Bapak nanti bisa kita sertakan nomornya Pak di video ini. Iya. Nanti siapa tahu ada Sobat Survivor yang mungkin bisa menghubungi Bapak. Kalau Bapak mengizinkan nanti nomornya kita simpan, kita sertakan, nanti bisa dihubungi oleh rekan-rekan yang mungkin menonton yang mungkin tergugah hatinya untuk bisa membantu Bapak. Bisa Pak ya? Bisa. Ya. Terus banyak lagi nih Mas, kalau saya itu bukan hanya untuk tanaman. Ini tadi peternak paling enggak kecil-kecilan ayam dikembangin Ayam, lagi untuk tambah-tambah untuk penghidupan gitu loh. Maksud saya kayak gitu juga. Tapi ya kita namanya orang kecil kayak gini mau solusi bagaimana? Untung masih ada Mas ini bisa nganu kita kayak gini. Kalau ndak ada lagi wah saya juga susah kan. Namanya orang di desa atau di tran kayak gini, kita curhatnya di mana kan gitu.
gitu. Betul. Jadi mungkin selain pemerintah mungkin ada mitra-mitra di luar sana yang ada. mau berinvestasi, entah itu bibit buah yang Bapak sebutkan tadi, atau juga mungkin seperti peternakan Pak ya, peternakan. kambing dan sebagainya. Nanti kita sertakan nomornya dan bisa menghubungi Pak Iran ya. Dan mungkin juga bisa selektif melihat penelpon-penelpon yang masuk Pak. Betul serius nggak nih ya membantu, atau mungkin hanya sekedar nanya-nanya saja gitu. Jangan malah menawari tanahnya dijual atau enggak gitu. Jangan gitu ya, kasihan Pak Iran ya kan berjuang di sini. Udah pikiran kacau yang jelas tuh untuk biaya sekolah yang jelas. Kita di Tanjung nggak punya sanak saudara sama sekali. Sama sekali ya Pak ya. Nyewa mahal, apalagi untuk makannya anak. Kadang saya titipkan sama ada orang kenal, di sini gitu. Kalau kayak semester kemarin itu kita itu, saya titipkan itu berapa 1 minggu, udah di sini aja. Saya saking bingungnya kadang. Untuk anak itu Pak ya? Nah, iya, anak saya itu. Baik. Gitu. Ada berapa Pak anaknya Pak? Di sini satu. Satu ya. Satu perempuan. Ada di Jogja Pak atau di Lampung? Yang satu di Lampung. Oh di Lampung. Di Lampung yang satu. Ya. Kalau yang di sini perempuan, SMA mau kelas 2 ini. Si SMA Man ya? Ya di Man. Okay. Baik. Di Man. Luar biasa. Dan semoga keteguhan hati dan juga kerja keras Bapak Iran dan Ibu Iran di sini Pak ya. Bu Roisa. Ibu Roisa. Ya, Bu Ya. Roisa. Di sini bisa kemudian bisa bisa dinotis atau kemudian diketahui oleh warga atau sobat survivor, sehingga bisa ada tergerak hatinya untuk membantu, entah itu berinvestasi atau langsung membantu langsung. Nomornya nanti kita sertakan di bawah dan bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Iran, gitu ya Pak ya. Iya. Baik, demikian video kita kali ini. Simak terus video-video lainnya hanya di Asian Survivor.